Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Libur panjang Hari Raya Waisak, Pantai Padang dipadati wisatawan. Warga suku Melayu di Darbasraya menggelar acara doa surau yang sudah menjadi tradisi 5 tahun sekali. Puluhan ribu siswa tamatan SMA sederajat di Sumatera Barat kini tengah mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 ini. Di Sumatera Barat, ada 3 perguruan tinggi yang menjadi tempat pelaksanaan UTBK, yaitu Universitas Andalas Padang, Universitas Negeri Padang, dan ISI Padang Panjang. Pelaksanaan UTBK merupakan bagian dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Sebelumnya sudah dilaksanakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang hanya berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa di sekolah. UTBK akan digelar dalam 2 gelombang. Yang pertama akan berlangsung dari tanggal 17 Mei hingga tanggal 23 Mei. Sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 2 Juni. Lebih dari 59% dari peserta yang mendaftar atau sekitar 22.000 orang menjalani UTBK di kampus Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah ya, peserta UTBK di UNP tahun ini mengalami peningkatan lebih dari 20%. Dari 37.000 lebih peserta di Sumatera Barat ini, 22.000 lebih itu melaksanakan ujian UTBK di UNP. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada peserta yang dirugikan. Karena banyak peserta UTBK di UNP, panitia menggelar 2 sesi ujian setiap hari, yaitu pagi hari dan siang hari. Untuk daya tampung dari perguruan tinggi negeri yang diterima melalui jalur SBMPTN ini adalah 40% dari daya tampung masing-masing program studi yang ada. Jika misalnya satu program studi memiliki daya tampung 100 orang, maka mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ini hanya 40 orang. Sisanya diambil dari SNMPTN dan seleksi mandiri. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Petugas Gabungan Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat BPBD, Dinas Perhubungan dan PLN memangkas dahan-dahan pohon pelindung yang sudah lapuk di sekitar jalan lintas Tiku Simpang 4. Pemotongan dahan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan warga dan pengguna jalan yang melintasi lokasi tersebut. Pemotongan dahan lapuk itu dimulai pada hari Minggu, yang berawal di Jalan Lintas Batang Toman, Nagari Lingkuang Awa, Kecamatan Pasaman, hingga ke Jalan Lintas Kinali, Kecamatan Kinali, dengan waktu pelaksanaan selama 6 jam per hari. Saking banyaknya dahan pohon pelindung yang lapuk, maka pemangkasannya akan dilaksanakan secara bertahap dan dalam beberapa hari. Sebetulnya target hari ini itu mulai dari depan PLN gitu. Depan PLN tapi sebelah kanan gitu dari Simpang 4. Ya berapapun sanggupnya hari ini sesuai dengan komunikasi kita dengan PLN, bahwasanya hari ini bisa pemadaman itu hanya sekitar 6 jam gitu. Dan kita harus sesuaikan dengan PLN tersebut. Pohon pelindung berjenis mahoni ini sudah berusia puluhan tahun, sehingga rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Beberapa waktu lalu, sebuah pohon pelindung jalan tumbang dan tertabrak bus yang membawa penumpang. Akibatnya, seorang balita meninggal dunia dan sopir terjepit badan bus. Pemotongan dahan pohon pelindung yang dilakukan pemerintah Pasaman Barat saat ini merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, hasil pemantauan yang dilakukan oleh BMKG di Bandara Minangkabau, sebagian besar wilayah Sumatera Barat kerap dilanda angin kencang hingga pertengahan tahun ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Selama libur panjang Hari Raya Waisak sejak Sabtu hingga Senin lalu, jumlah pengunjung Pantai Padang membludak. Ikon wisata Kota Padang ini dipadati oleh ribuan wisatawan lokal maupun pelancong dari luar daerah. Hal ini terlihat dari ribuan kendaraan yang memadati jalan dan areal parkir kawasan Pantai Padang. Bahkan tak sedikit kendaraan berplat nomor luar ada di tempat ini. Pantai Padang sudah menjadi objek wisata andalan, terutama wisata keluarga. Di pantai ini, anak-anak bisa bermain pasir, juga bisa mandi air laut. Tentu saja mesti diawasi oleh orang tua mereka. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun sangat menyukai Pantai Padang ini, terutama bagi perantau yang memiliki kenangan manis atau nostalgia di Pantai Padang. Tak itu saja, hanya Pantai Padanglah satu-satunya objek wisata tak berbayar di Kota Padang. Pengunjung hanya membayar parkir kendaraan, sedangkan untuk bermain pasir, berenang hingga bermain ombak, pengunjung bebas melakukannya tanpa dipungut bayaran. Kalau untuk masuk pantai di Padang tidak ada pembayaran, tidak dipungut biaya, cuma lagi untuk ya demi ketertiban kendaraan ya itu ada parkir lah begitu. Ya memang pantai di Padang ini memang dari dulunya bagus ya. Ya kebetulan juga karena kita ini pulang kampung, ya kita mengingat masa-masa kecil dulu, ya mengingat kecil dulu untuk bernostalgia lah, ya samping itu. Pantai Padang memang menjadi objek wisata idola bagi pelancong yang berwisata ke ibu kota provinsi ini. Selain gratis, keamanan pengunjung bermain ombak dan berenang di laut diawasi secara ketat oleh sekumpulan relawan yang tergabung dalam Padang by Watch. Jauh beda dengan liburan Idul Fitri, membludak sangat membludak dari Pantai Padang sampai ke Pantai Cembago. Umumnya itu di luar provinsi Sumatera Barat. Kalau ditengok plat BM, BK, BH, B, BL lengkap semuanya di Kota Padang. Sampai detik ini masih ramai meskipun mereka tuh duduk menikmati pemandangan pantai malam hari. Selain mengawasi, mereka juga membatasi pengunjung berenang di laut hingga pukul 5:30 sore. Atau 1 jam sebelum matahari terbenam, karena biasanya air pasang mulai naik pada saat itu. Alfi melaporkan dari Padang. Kaum suku Melayu di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, punya tradisi yang sudah turun-temurun digelar, yaitu doa surau, bersilaturahmi, serta menggelar berbagai kegiatan keagamaan di surau atau masjid sambil halal bihalal. Kegiatan ini diikuti seluruh lapisan masyarakat di Nagari Sikabau. Seperti kaum ibu, sibuk memasak makanan untuk kebutuhan makan warga selama kegiatan ini berlangsung. Sementara kaum pria bekerja menghias kampung mereka agar terlihat meriah. Menurut Ketua Adat Suku Melayu, kegiatan ini hanya digelar setiap 5 tahun sekali. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi sesama warga serta menjalankan tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang mereka sejak dulu. Di dalam hal ini kegiatan yang kami laksanakan ini adalah kegiatan rutin yang sudah membudaya dari tahun ke tahun atau dari nenek moyang kita. Dinamakan dengan doa surau. Di kegiatan yang besar seperti ini bagi kami di suku Melayu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tak hanya kegiatan keagamaan, warga juga menggelar hiburan bagi masyarakat seperti panjat pinang, salawat dulang, hingga memasang 1000 obor menerangi kampung mereka. Acara ini kelanjutannya dari siang tadi, mulai dari potong sapi, acara masak-masak, panjat pinang, dan langsung acara malam ini 1000 obor. Setelah itu lanjuti makan bersama, dan akhirnya kita tutup dengan acara inti yaitu selawat dulang. Tradisi doa surau hanya digelar dalam 1 hari penuh, sejak pagi hingga tengah malam. Usai kegiatan ini, aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa.
Sementara Surau, tempat menuntut ilmu agama, juga akan mulai menerima murid baru. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.